Semua di Dahsyat Channel mengajarkan vocab dan grammar bersamaan agar para English Manners paham bagaimana vocab dirangkai menjadi kalimat dengan aturan grammar yang benar. Perhatikan pengucapannya lalu hafalkan. Rescue, rescued, rescued, menyelamatkan. Pirate, pembajak. Tapi kalau membajak artinya pirate juga tapi punya kedua ketiganya karena kata kerja. Pirated, pirated. Motorist, pengendara. Wave, ombak. Reckless, ceroboh. Frightening, menakutkan. Violent, kasar. Just now, barusan. Fisherman, seorang nelayan. Fisherman, nelayan lebih dari seorang. Kalau pakai A, ingat A nih ya, M-A-N, seorang nelayan. Ini pakai E, M-E-N, nelayannya lebih dari seorang. Jelaskan lalu hafalkan vocab di ini sampai ingat semua ya. Setelah ingat sekali, boleh di-playkan lagi. Karena akan langsung dites. Kalau tadi tidak menghafal akan ketahuan. Saya cek ya. Violent, ayo apa artinya? Kasar. Kalau reckless, ceroboh. Pirates, ayo pirate, pembajak ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Mengapa pengendara itu ceroboh, kasar, dan menakutkan barusan? Ini bukan apakah, mengapa ya. Mengapa pengendara itu ceroboh, kasar, dan menakutkan barusan? Nomor 2. Bagaimana tentara Indonesia menyelamatkan, pakai E berarti lebih dari satu ya nelayannya, para nelayan dari para pemberontak kasar itu kemarin. Bagaimana para tentara Indonesia menyelamatkan para nelayan dari para pemberontak kasar itu kemarin? Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Defense, bukan pertahanan, pertahanan. Headquarters, markas atau markas besar. Nulisnya harus ada S-nya kayak gini ya, nggak boleh headquarter tanpa S, harus pakai S. Headquarters, markas atau markas besar. Suspect, tersangka. Capital city, ibu kota. Minister, menteri. Murder, pembunuhan. State, negara. Victim, korban. Jelaskan lalu hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan langsung dipraktek. Kalau tadi tidak menghafal vocab dengan baik, akan kesulitan. Tapi kalau menghafal akan menguntungkan sekali. Karena vocab yang tadi dipraktekkan dalam kalimat ini. Tuh, masih ingat headquarters? Markasnya. Defense, ingat? Pertahanan. Minister, menteri, jadi menteri pertahanan. Gitu ya. Sekarang kita akan belajar WH question atau WH question. Kenapa disebutnya WH atau WH? Karena dimulai dengan huruf WH tuh. WH, when, W dengan H. Where, W dengan H. Why, W dengan H. Nah, makanya disebutnya WH ya. How juga masuknya WH, WH. Tapi dalam kalimat simple past tense ya. Ini cara bertanya dalam bahasa Inggris. Rumusnya adalah where, when, why, how, dan sebagainya. Terus ditambah was atau were atau did. Terus diikuti subjek. Misalkan kayak gini nih. Jika ada kalimat, kapan Menteri Pertahanan di markas besar di ibu kota negara atau ada di markas besar? Kapannya berarti WH-nya ya, berarti when gitu ya. Setelah when katanya harus pakai was atau were gitu ya. Pakai was saja dulu ya, atau pakai were. Oh, lihat. Oh, menterinya satu, berarti pakai was. Kalau were untuk lebih dari satu ya, berarti masukin was. Terus masukin kata Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan dibalik jadi pertahanan dulu. Defense Minister. Tapi pakai the juga boleh. The Defense Minister. Jadi ini baru sampai sini ya. Setelah itu kata ada anggap nggak ada. Jadi biarin aja. Terus saja masukin kata in. Di itu dari. Di itu dalam. In. Markas besar. The headquarters ya. Masukin kata di. In. Ibu kota negara. Balikan the state capital city, gitu ya. Jadi di sini word-nya dikedepankan ya. Contoh kedua. Mengapa pengendara itu ceroboh, kasar, dan menakutkan barusan? Ya. Oh, motorisnya satu, jadi pakai was lagi ya. Kalau were untuk jamak ya. Masukin kata mengapa dulu. Mengapa? Why ya. Masukin kata rumus harus was ya. Was. Kata pengendara itu masukin the motorist. Ceroboh, Inggrisnya reckless. Kasar, masukin aja. Violent. Dan menakutkan, frightening. Barusan just now. Jadi ini artinya, mengapa
pengendara itu ceroboh, kasar, dan menakutkan barusan, gitu ya. Contoh ketiga, bagaimana tersangka membunuh korban? Bagaimananya? How. Terus masukin did. Terus setelah did, subjeknya tersangka, Inggris kan tersangka the suspect, membunuh Inggris kan murder, korban the victim, gitu ya. Nah, mungkin Inggris banyak bertanya, kenapa di sini was tapi di sini did, di dua atas was, di dua belakang, di yang bawah did. Tidak apa-apa, belum bisa ini. Ikuti ada pelajarannya dulu. Nanti setelah beres ini, buka pelajaran cara bertanya dalam bahasa Inggris, judulnya Simple Past ya. Buka playlist, nanti diajarkan sampai di situ. Nah, sekarang ikuti aja dulu. Nah, sekarang mari kita latihan. Jadi ingat, rumusnya itu harus pakai buzzword did ya. Did-nya, buzzword-nya di depan ya, harus di depan. Nih, misalkan. Ini perintahnya pilih jawaban yang benar. Yang benar A atau B gitu ya. Yang benar itu tadi harus buzzword-nya di depan. Gitu kan ya, patokannya buzzword di depan. Oh, ini buzzword-nya di belakang. Ini buzzword-nya di depan tuh, di depan defense minister. Berarti yang benar ini ya. Ingat harus buzzword-nya di depan did-nya ya. Nah, setelah ini terjemahkan gitu. Ya, terjemahkan. Jadi, kapan Menteri Pertahanan gitu ya. Ada di, maksudnya pakai ada boleh. Ada di markas di ini dulu, ibu kota negara gitu ya. Nah, padahal kenapa ini dibalik di ibu kota negara? Ini pelajaran compound noun. Sudah diajarkan di video yang berjudul compound noun. Nulisnya COMPOUND ya. Compound nounnya NOUN kata bendanya. Buka aja di video compound noun, di situ diajarkan ya. Oke, soal kedua. Ingat yang benar harus buzzword-nya di depan ya, sama did-nya. Kalau ini di tengah ya. Nah, ini yang benar, berarti ini yang benar yang ini ya jawabannya. Where's the motorist reckless? Ini ya. Sekarang terjemahkan. Mengapa pengendara itu, ini kan masuk ke sini, ceroboh, kasar, dan menakutkan barusan, gitu kan ya. Mengapa pengendara itu ceroboh, kasar, dan menakutkan barusan, gitu ya. Lagi. Oh, yang benar yang did-nya di depan ya. Nah, berarti ini yang benar ya. Kalau ini kan di belakang ya. Yang benar yang A berarti ya. Setelah itu, terjemahkan. Bagaimana para pengendara, para nelayan, pakai E berarti lebih dari satu kan ya. Para nelayan, oh bukan. Bagaimana, ini dulu kan ya. Bagaimana tentara Indonesia gitu ya. Kan setelah ini. Menyelamatkan para nelayan dari para, masih ingat pirate? Para pembajak kemarin. Ya, bagaimana tentara Indonesia menyelamatkan nelayan dari para pembajak kemarin gitu ya. Nah, lagi. Masih latihan dulu. Tapi sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, soalnya lebih menantang ya. Jadi targetnya vocab ini harus bisa menerjemahkan. Tadi kan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Sekarang Indonesia Inggris ya. Jadi lengkap pelajarannya. Tapi cek dulu. Menteri dari M. Masih ingat Indonesia-nya? Minister. Kalau pertahanan dari huruf D nih. D. Defense. Markas besar dari H, headquarters. Ibu kota dari C, capital. Negara, state. Ya. Yang digarisbawahi terjemahannya mundur ya. Jadi state, capital city, gitu ya. Kapan? Kapannya? When, gitu kan ya. Nah, setelah when harus pakai was word ya. Ini pakai was dulu ya. Pakai word ya. Oh, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan itu seorang. Jadi pakai was ya. Kalau word untuk lebih dari satu. Jadi when was, Menteri Pertahanan dibalik. Jadi Defense Minister atau the Defense Minister. Ya. Kata ada, anggap nggak ada. Terus D-nya in. Markas besar headquarters. Harus pakai S nulisnya. D-nya lagi in. Ibu kota negara dibalik. Pakai the boleh. The state capital city. Nah, gitu ya. When was the defense minister in the headquarters in the state capital city? Gitu ya. Itu tadi ya. Kata Menteri Pertahanan diterjemahkan dibalik jadi defense minister. Pelajaran ini adalah disebut pelajaran compound noun. Ya. Yang belum paham kenapa ini harus dibalik, buka video compound noun ya. Buka video compound noun di Dahyat Channel ya. Lagi. Nomor 2.
Ingat, harus usurnya di depan ya. Cek dulu vocabnya. Pengendara dari masih ingat? Motoris, ceroboh, reckless, kasar, violent, menakutkan, frightening. Barusan harusnya J ya. Just now, gitu ya. Masih gini mengapanya? Why? Nah, harus word ya. Word-nya, pengendaranya satu, jadi pakai was. Why was? Itu tuh the motorist, reckless, violent, and frightening. Barusan dari J harusnya. Just now, gitu ya. Why was the motorist reckless, violent, and frightening just now, gitu ya. Lagi. Sekarang, bagaimana para tentara Indonesia menyelamatkan para nelayan dari para pembajak kemarin? Nah, kalau tadi kan pakai was were, kalau ini mah kata kerja nih, menyelamatkan. Jadi pakai did sekarang ya. Nah, pakai did sekarang. Kok kenapa harus pakai did? Nanti diterangkan ya. Nah, jadi bagaimananya? How? Ya, tentara Indonesia dibalik. Vocabnya dulu. Tentara soldier ya. Menyelamatkan rescue. Nelayan fisherman. Para nelayan pakai ya. Pembajak pirate ya. Jadi how pakai did ya. Did Indonesia soldier rescue pakai D boleh. The fisherman pakai ya. Fisherman jangan lebih dari satu. From the pirates pakai S. Pirates kan para pembajak lebih dari satu. Yesterday. Jadi gini ya. How did the innocent soldiers rescue the fishermen from pirates yesterday? Tadi kadang-kadang harus pakai did, kadang-kadang harus pakai was. Kenapa padahal kayak gitu? Ini jawabannya ya. Buka playlist cara bertanya bahasa Inggris yang atau simple past tense dan tonton video-videonya agar lebih paham bagaimana cara menggunakan was, were, did. Nah, di video ini diterangkan kapan harus pakai was, kapan harus pakai were, kapan harus pakai did, gitu ya. Yang belum paham segera buka seberes nonton ini, pelajari video ini ya. Tonton ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir. Tadi kan dibantu saya ya. Sekarang tonton ulang, suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Terima kasih.